Halo Sobat Halo Wemen. Sobat Wemen. Nah, kembali lagi sama aku Bea. Dan aku Siswa. Dan kamu yang tim Beasiswa. Nah, Kak Siswa, di episode kali ini nih kita mau bahas tentang mahasiswa arsitektur UMN yang berprestasi di kancah internasional. Wow, sampai internasional. Iya, betul banget. Mereka siapa ya? Nah, makanya langsung aja kita kepoin. Nah, Kak Siswa nih sudah hadir bersama kita secara daring, yaitu Kak Kenny Lesmana, Kak Stefani Fania, dan Gio Bramanta Rahman. Halo. Halo, kakak-kakak semua. Apa kabar nih, Kak? Baik. Baik, ya. Semoga sehat terus ya. Yes, betul. Kak, boleh nih, Kak. Mungkin sahabat UMN di rumah pengen tahu nih, Kak. Kira-kira Kak Kenny, Kak Gio, sama Kak Fani tuh kayak mahasiswa semester berapa sih gitu kan? Terus jurusan apa? Boleh Kak kenalin diri dulu, mungkin dari Kak Gio. Oke, nama saya Gio Bramanta Rahman. Saya mahasiswa arsitektur UMN angkatan 2017 semester terakhir. Oke. Semester 8. Saya juga sama kayak Geo dari arsitektur UMN tahun 2017, sekarang lagi semester 8. Oke, Kak Kenny? Saya Kenny Lesmana, kebetulan sama juga, kami angkatan 2017 juga dari mahasiswa arsitektur UMN. Oke, seangkatan semua ya? Teman kelasnya ya? Iya, geng. arsitektur UMN 2017. Nah, boleh diceritain nggak sih ini Kenny, Geo, dan Stefani atau Fani, kesibukannya selama pas pandemi ini kan kuliah online. Selain kuliah online, kalian sibuk ngapain aja nih? Mungkin mulai dari, Geo boleh? Kalau saya sih sekarang, selain kuliah online, di semester lalu saya ada kerja praktik. Kesibukannya kerja praktik sama menyusun seminar. Gitu. Sama kalau di luar kegiatan kampus, saya biasanya ngembangin hobi gambar sama seninya. Gitu. Oke. Produktif sekali. Tetap produktif ya. Oke, kalau Fani nih? Aku sama kayak Geo, karena semester lalu kan kita ada kerja praktik ya, jadi kayak kita internship di salah satu biro, terus juga ada seminar. Seminar tuh sebenarnya kalau di arsitektur itu semacam kayak skripsi, kayak penelitian gitu. Jadi kita kayak bikin karya tulis. Nah, di luar itu paling kalau di rumah kan sekarang kayak bisa online. Jadi suka ikut-ikut kayak seminar, entah yang diadain sama UMN atau yang diadain sama institusi lain. Atau kalau aku juga sering ngelakuin hobi-hobi yang baru gitu sih, tapi mungkin ya emang bukan hubungannya sama akademis, kayak misalnya olahraga gitu. Wow. Baca buku. Tetap produktif. Iya. Semuanya tetap produktif. Mantap. Nih, mantap. Kalau Kenny? Kenny coba nih. Sebenarnya kurang lebih sama ya, kita semua penderita ngurusin seminar dan magang. Cuman nambahin aja kalau juga ikut kayak lebih banyak ikut webinar sih, ikut workshop online gitu. Karena mungkin kesempatan juga ya, mumpung lagi online gitu. Kalau kuliah offline kan biasanya kita mau ikut tapi di luar kota gitu, bahkan di luar negeri gitu kan. Ternyata pas pandemi gini online ada positifnya juga lah gitu, bisa ikut-ikut gitu. Jadi kayak itu sih. Ya bener banget kata Geo, Fani, dan Kenny tadi, karena zaman sekarang pas pandemi gini malah lebih banyak webinar kayaknya ya. Yes. Dan lebih banyak chance untuk kita menambah ilmu secara gratis. Mengembangkan diri ya, dari rumah aja gitu. Terus mungkin aku mau nanya sedikit sih, kan tadi kan udah bilang pada internship semua ya, di semester lalu. Kalau boleh tahu nih Kak Geo, Kak Fani sama Kak Kenny, kemarin sempat internship di mana Kak? Kenapa disebut aja? Biar juga sahabat UMN tahu, oh kalau masuk arsitek UMN tuh bisa masuk ke sini loh kayak gitu. Iya. Sebenarnya ada lucunya. Jadi aku sama Fani itu masuk di satu biro yang sama gitu. Namanya Atelier ini. Wow. Iya, dia kayaknya. Gitu. Oke, sebagai apa nih kalau Geo? Jadi arsitek intern. Arsitek intern. Fani juga. Fani juga sama ya. Sama. Nah, Kenny gimana kalau Kenny? Yang jauh sendiri. Kalau saya magangnya di namanya Monokroma Arsitek, dia di Lipo Karawaci tempatnya. Cuman yang menarik mungkin karena saya kan di Samarinda sekarang ya. Jadi kemarin magangnya benar-benar online semua gitu. Jadi antar pulau gitu. Dan juga memungkinkan karena pandemi gini ya online gitu. Ternyata bisa gitu magangnya antar pulau gitu. Kan kalau online gitu
kamu apa namanya? Gimana tuh internship maksudnya? Dari rumah bikin gambar terus dikirim ke sana gitu ya? Kalau kemarin sih, jadi di Monokroma itu kita punya aplikasi gitu, namanya Slack. Jadi kita bisa komunikasi di situ. Terus setiap pagi kita mengadain kayak koordinasi online gitu. Karena kan WFH juga kan. Jadi sama anggota kantor juga online. Terus nanti di brief ada apa, kita update juga progresnya gimana. Ntar di tengah-tengah dari siang ke sore paling kita masukin kerjaannya lewat yang tadi yang Slack itu. Ntar dicek sama atasannya, di approve atau enggak, atau direvisi gitu. Jadi kayak yang penting koordinasi sih kemarin sih. Itu penting gitu. Oke, mantap ya. Nah, berarti memang buat sahabat elemen juga nih yang di rumah yang belum tahu. Jadi di UMN itu memang ada program wajib magang ya, Kak? Iya, betul. Jadi di wajib magang di semester ke-7 gitu kan. Bisa mulai dari 6 ke 7. Itu berlaku untuk semua jurusan. Iya, betul gitu banget. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kan selama WFH tapi tetap produktif. Iya. Dengar-dengar gitu kan, saking produktifnya kalian di rumah itu bisa sampai menang juara internasional. Iya, itu juara 1 lagi. Itu produktifnya tuh luar biasa ya. Gitu ya. Wow, luar biasa loh. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Boleh diceritain mungkin nih kalian ikut apa, kompetisi apa, terus misalnya bikin apa di kompetisi tersebut? Terus kayak sebenarnya itu acara apa sih? Iya, sebenarnya mungkin boleh di-share juga ke teman-teman semua sahabat elemen tentang acara tersebut. Ya. Sih. Boleh? Silakan. Siapa yang mau ngomong? Jadi sebenarnya yang kita ikutin itu Sayembara Desain Internasional yang ke-7 yang diselenggarakan oleh ada namanya Arcades. Dia asli dari India. Nah, yang kita ikutin itu bertemakan judulnya itu The Sacred Place, The Sacred Space, Imaging a Place of Faith or for the Secular World. Nah, kompetisi ini tuh terbuka untuk umum. Tidak hanya untuk mahasiswa, jadi orang yang sudah bekerja sebagai arsitek juga bisa ikut. Terus pas yang kami ikuti itu kemarin totalnya ada kurang lebih 860 peserta atau tim yang ikut dari berbagai negara gitu. Terus ya intinya sih kita berlomba untuk membuat gagasan mengenai ruang sekuler yang berlokasi yang kita pilih di Gunung Bromo gitu. Terus sebenarnya kita tahu si Arcades ini, si perusahaan ini itu biasanya kalau misalnya kita lagi nugas buat konsep atau gimana, biasanya kita nyari presiden atau referensinya itu ke web ini. Soalnya dia biasanya kayak nyantumin hasil lomba mereka yang juara 3, 2, 1. Itu biasanya kita jadiin referensi, soalnya referensinya cukup baik gitu. Terus berawal dari situ, pas waktu kita lagi kerja praktik nih, si Kenny, gitu, silakan Ken. Jadi mungkin ini cerita latar belakangnya ya, kenapa bisa ikut. Oke, boleh. Jadi sebenarnya agak lucu sih sebenarnya sih. Sebenarnya tuh awalnya tuh Fanny ngehubungin gitu kan. Fanny ngehubungin, dia ngasih lewat line dia kasih poster sayembara gitu di salah satu dari kampus Indonesia kayaknya gitu. Terus saya nggak tahu nih maksudnya apa nih. Dia cuma ngirim aja, tapi nggak ngomong apa-apa. Terus cewek biasanya kode-kodean ya. Biasanya kalau cewek kode-kodean. Maunya cowoknya juga kali ya. Saya kepedean gitu, terus saya pikir mau diajak Fanny gitu kan. Padahal sebenarnya intensinya cuma mau sharing aja gitu. Terus saya malah kasih poster yang lomba ini gitu. Saya bilang, ini juga menarik nih lombanya. Terus nggak tahu kenapa Fanny langsung bilang, yuk gitu, ayo gitu. Terus habis itu kita langsung mikir. Enak ya jadi mereka ya. Orang ketiganya nih. Terus kebetulan kan saya sama Geo dulu sama-sama di himpunan ya bareng ya. Terus Fanny juga magang bareng Geo. Jadi kayak ya udah Geo aja gitu, tarik biar udah istilahnya chemistry-nya udah ada kan gitu. Jadi ya udah jadi deh ini dari sini. Terus dari apa nih ya pengalaman ikut serta kayak gitu, kan karyanya nanti kan kita bakal masukin nih. Iya, kita bakal masukin ke podcast. Nah itu bisa diceritain nggak tuh? Kira-kira karyanya tuh kalian bikin apa? Mungkin sedikit kenapa bikin seperti itu? Boleh lah. Ya, dan kenapa tadi pemilihannya di Gunung Bromo ya tadi? Ya, boleh diceritain mungkin Fanny. Karya yang bisa sampai juara 1 internasional ini. Betul. Boleh Kak Fanny mungkin? Iya boleh. Jadi kalau pertama-tama karyanya itu sebenarnya ide gagasan aja. Jadi emang lebih ke kita menyajikan idenya. Sebenarnya penting dari kompetisi itu biasanya kayak gagasannya apa.
Kalau di sini kita judulnya namanya Memento Mori. Kalau mungkin udah baca di posternya judulnya itu. Sebenarnya artinya secara sederhana itu kita mau jadi bangunan ini bisa sebagai pengingat bahwa kalau di akhir nanti itu kayak segala sesuatunya tuh akan kembali ke tanah. Sebenarnya gagasannya itu kita kayak mau menyampaikan itu melalui apa yang kita buat. Nah, jadi kita ngambilnya kan di Gunung Bromo. Pertama karena kita awalnya bingung tuh mau milih site di mana ya, mau milih tapak di mana. Banyak pilihan kan di Indonesia tuh kayak banyak banget yang bisa dieksplor. Tapi salah satunya ini pilihan Gunung Bromo ini pertamanya sangat menarik buat kita karena kebetulan kita bertiga sama-sama pernah ke sana. Walaupun dia sendiri. Curhat ya. Oke, lanjut. Jadi waktu ada yang ngusulin Gunung Bromo ini, semua kayak ngerasa, oh iya nih di sana kayak gini ya, di sana kayak gitu ya. Jadi kayak kita sama-sama langsung attach sama tempat itu. Beda sama kalau kayak yang kita belum pernah ke sana, kayak kita kan nggak tahu itu kayak apa. Yang ini kayak lebih terbayang aja kayak tempatnya kayak apa. Nah dari situ kita sama-sama sepakat, ya udah kita pilih di Gunung Bromo. Habis itu kita ngelakuin riset-riset sebelum kita bikin secara fisik ya. Jadi kita mengambil kayak cerita rakyat yang terkenal di Gunung Bromo. Jadi kayak ada seorang anak yang dia mengorbankan dirinya untuk melindungi desanya dari malapetaka, ceritanya kayak gitu. Nah dari sini, dari yang udah kita dapat, pertama dari gagasannya, terus dari cerita rakyat dan dari site-nya, kita baru tuh kita mau merangkai gimana kita dapat menceritakan pengalaman dan kesadaran kepada pengunjung bahwa kayak pengunjung yang di sana atau manusia-manusia yang berkunjung itu kayak dapat sadar kalau mereka itu lebih kecil dibandingkan alam semesta. Sebenarnya niatnya gagasannya itu. Jadi ini kan kita belum ngomongin kayak fisiknya secara arsitektural bakal jadi seperti apa. Tapi itu dulu yang kita kayak brainstorm di awal, itu kayak makan mungkin 2/3 dari semua waktu yang kita punya ya. Jadi kayak prosesnya karena konsep itu perlu ya. Karena kalau fungsi menurut aku kayak itu yang membedakan apa yang kita buat dari yang lain. Jadi biasanya sih lamanya di situ ya. Terus selebihnya berarti kan tinggal penerapan ide dan gagasan tadi, gimana kita kebentuk ruang fisik. Nah jadi ada yang kayak udah dilihat di posternya itu ada interior, ada eksteriornya. Gimana kalau kita menerjemahkan kayak interiornya itu gimana, jadi kita mau gagasan kita tuh bisa tersampaikan ke pengguna ruangnya kan. Jadi di situ kita ada rem, ada area yang tertutup, ada area reflektif, ada area yang ruang hijau. Nah itu semuanya tuh gimana caranya kita merajut kayak cerita tadi, kayak cerita seorang anak itu, terus apa yang dirasakan, itu kita kayak berusaha mentranslate ke ruang, walaupun pastinya masih banyak cara lain ya, ini nggak cuma salah satu cara, tapi menurut interpretasi kita kayak gitu. Kalau untuk eksteriornya atau kayak bagian luar bangunannya, kita mau kayak gimana bangunan ini tuh kontekstual dengan tapaknya, karena tapaknya ini kan di Gunung Bromo, kayak Gunung Bromo kan emang udah ya sakral kayak in a way gitu, kayak ya ada sakralan dari tempat itu gitu. Dan di sana juga emang ada pura kan di sekitar situ. Nah jadi emang kita maunya formnya ini sederhana dan dimana biar lebih menyatu dengan sekitarnya gitu sih. Kalau untuk karyanya kayaknya kayak gitu penjelasannya. Oke, keren banget keren, ya. Keren sih. Kita belum tentu bisa. Bisa bikin dari ide, terus masukin juga dengan cerita rakyat di daerah situ, dimasukin, terus kayak dikolaborasikan, elaborasi apalah itu namanya ya. Gue suka banget sama konsepnya jujur ya. Maksudnya keren. Mengambil cerita dari daerah itu sendiri, nggak benar-benar konsep yang nggak melibatkan daerah itu sendiri. Jadi kayak makin dalam, nah itulah kunci kenapa kalian juga bisa menang. Iya. Nah kalau aku mau tahu nih, tadi kan dibilang kalau dari konsepnya itu sendiri memakan waktu 2/3 sekian lah. Nah kalau untuk waktu pengerjaannya sendiri, kalian berapa lama nih pengerjaan sayembara itu? Mulai dari konsep, terus lagi desainnya mungkin. Siapa nih mau ngomong? Mungkin Geo nih. Kalau dari tanggalannya ya, itu kita mulai dari bulan
September awal, kira-kira tanggal berapa ya, belasan gitu. Terus akhir submisinya itu tanggal 31 Oktober. Jadi sebenarnya cukup panjang gitu. Cuma waktu yang cukup panjang itu kita seling-selingin sama waktu kuliah juga, sama waktu praktiknya. Jadi emang pada waktu proses itu kita juga ngerjainnya, khusus untuk sayembara itu biasanya kita lakuin pas setelah jam kerja praktik gitu, pas sudah malam di rumah segala macam. Jadi bisa memakan cukup waktu yang lama. Time managementnya juga bagus. Iya, bagus. Dan itu juga harus dipelajarin juga, dicontoh juga oleh sahabat-sahabat semua nih. Jadi maksudnya untuk bisa time management antara tugas, kewajiban, dan juga misalnya yang ikut tetap produktif untuk mengembangkan diri gitu kan. Mantap. Nah, pengalaman-pengalaman suka dan duka yang mungkin kalian bisa share nih ke sahabat-sahabat teman semua nih. Mungkin kayak ini nih. Sebenarnya banyak ya maksudnya dari yang kompetisi ini ya kita dapat ya. Dan awalnya memang motivasinya cuma kita mau belajar istilahnya kan, memperdalam kemampuan kita gitu. Terutama kan ini briefnya itu spesifik banget ya, tempat sacred space gitu kan. Itu spesifik banget, jarang ada, maksudnya di perkuliahan pun jarang ada tema ngerancang itu gitu. Jadi kayak menurut kita ini menarik dan kita ngerasa ya ini bisa sih gitu. Dan ini pertama kalinya kita coba ikut yang di luar negeri gitu, misalnya internasional gitu. Kita bertiga mungkin beberapa kali ikut sayembara juga tapi nggak pernah yang internasional nih. Jadi kayak benar-benar ekspektasi kita ya cuman ikut, latihan, dan nambah pengalaman kan. Mungkin bisa masuk ke portfolio atau apa gitu. Nggak taunya tiba-tiba bisa juara gitu kan. Pas tahu juga saudara kita kaget hari itu. Kita bertiga langsung kayak panik gitu waktu tahu kita juara gitu. Kita langsung ngadain ini dadakan ya malam-malam. Iseng-iseng berhadiah. Yes, namanya iseng-iseng berhadiah kan. Terus lewat sayembara ini juga mungkin ini sih buat kesempatan jadi belajar gimana cara kerja di tim sama pentingnya komunikasi gitu. Pentingnya ngebangun chemistry-nya gimana. Terus kayak tadi karena ini ada cerita tentang yang cerita rakyat tadi apa semua. Kayak risetnya jadi penting juga gitu. Sama gimana kita mau intensikan desainnya, terus gimana presentasinya ke orang lain gitu kan. Istilahnya kan nggak mungkin orang awam atau orang lain yang lihat mungkin belum tentu nangkep apa yang kita buat kan. Jadi kayak mengkomunikasikannya itu jadi pertanyaan besar gitu sebenarnya. Terus untuk tantangan juga mungkin tadi sama yang kayak Fanny bilang ya mungkin ya. Yang kita agak berat tuh mungkin gimana cara nerjemahin konsep tadi di narasinya jadi konsep kan. Terus kebangunan gitu. Itu juga yang jadinya cukup PR tadi buat kita. Sama mungkin tadi gue juga udah nyinggung sih ini yang tentang kita sebenarnya di tengah-tengah magang sama seminar ya. Ini dukanya mungkin ya. Iya. Jadi kayak cukup apa ya? Mungkin kalau hari kerja Senin sampai sore kita fokusnya magang gitu. Iya. Terus kalau weekendnya kita fokus penelitian buat seminarnya gitu kan. Jadi kayak akhirnya mau nggak mau memang perlu manajemen waktu sama kita ngeluangin waktu pada malam hari gitu di luar jam kerja gitu. Itu sih paling suka dukanya kali ya. Mungkin Gio atau terbayar sudah dengan kejuaraan menang juara satu. Keren banget, salut sih aku karena ini tuh membuktikan bahwa karya-karya mahasiswa pun, anak arsitektur pun diakui di tingkat nasional. Ya. Internasional malah. Lebih tinggi Iya, lebih tinggi. Dan bahkan arsitek Universitas Multimedia Nusantara. Itu yang paling penting. Nah, ngomong-ngomong tadi nih arsitek Universitas Multimedia Nusantara nih, boleh diceritain nggak sih Geo, Fanny dan Kenny, pengalaman apa sih yang kalian dapetin selama kuliah di arsitektur UMN? Dan apakah dari pengalaman yang kalian dapetin di perlombaan ini juga sebenarnya juga adalah teori-teori yang diajarin gitu loh di selama kuliah gitu kan. Mungkin mulai dari siapa dulu? Ayo siapa yang mau duluan? Kalau dari selama proses kuliah gitu sama apa yang kita terapin di pas kita ngelakuin sayembara sebenarnya banyak banget ya. Terus kita juga bersyukur karena UMN ini kan arsitekturnya karena dia di bawah naungan dari FSD gitu kan, dari seni. Jadi yang ditekankan banget gitu, yang dipelajari secara kritis gitu dari segi konsep sama kontekstualnya gitu. Jadi yang dipelajarin itu sih dari proses mendesainnya itu, gimana caranya bisa mengerjakan proyek gitu, terus bagaimana cara mempresentasikan gitu, cara ngomongin apa yang mau kita sampai ke dalam bentuk fisik bangunan gitu. Terus kalau misalnya ambil contoh, kalau di UMN itu biasanya kita dalam proses merancang kita dilatih itu untuk bisa menganalisis isu
sama masalah di site-nya gitu, di lokasi perancangan. Terus selain itu juga di UMN juga apa ya, kritis soal konteks lingkungan gitu, karena kita kampusnya itu green building, jadi ada ajaran-ajaran yang mengarah ke sana gitu, bagaimana caranya ngebuat bangunan yang jangan sampai atau kalau bisa tidak merusak lingkungan gitu. Itu sih. Kalau Fanny mungkin? Kalau aku mirip sih sama Geo ya, pastinya kita bisa ikut kompetisi ini juga semuanya karena ilmu yang udah kita dapat selama perkuliahan kan. Makanya walaupun sebelum-sebelumnya mungkin kita pernah ikut, tapi karena waktu itu mungkin kita masih semester 2, masih semester 4, mungkin kita belum kayak mendapat banyak masukan dan ilmu yang cukup gitu. Mungkin ini kebetulan aja kita emang mungkin apa ya, dari kurikulum pun kayak udah mengajarkan gitu. Jadinya emang momennya lagi pas. Jadinya makanya bisa menang. Jadi menurut aku kalau pelajaran yang didapat selama kuliah itu, menurut aku sih itu luar biasa banget ya, karena buktinya maksudnya walaupun kita ikut internasional masih ada peluang gitu. Ya. Jadi betul. Menurut saya gitu. Mantap. Puas lah ya. Iya. Di UMN. Oke, kalau Kenny ada nggak nih, Kenny? Kurang lebih sama sih sebenarnya, cuman paling nambahin ya, kalau kan banyak kesamaannya kan yang kita pelajarin di kampus itu yang kita terapkan di lomba ini gitu. Cuman mungkin bedanya sayembara sama yang di kuliah kali ya, ngerancang pas kuliah sama di sayembara gitu. Kalau di kuliah kan mungkin kita punya apa ya, regulasinya udah jelas ya dari dosen ya, maksudnya udah disebutkan apa aja poin-poinnya, mau ngerancang apa gitu. Sementara kalau terus ntar di akhir kita biasanya presentasi kan, presentasi ke praktisi di dunia kerja yang sudah profesional. Nah, sedangkan di sini sayembara ini mungkin lebih unik gitu, karena kita harus ngemasnya semua dalam satu poster kan. Dan kita nggak presentasi kebetulan di sayembara ini, jadi kayak gimana, cuman orang dari baca dia langsung paham gitu, tanpa kita harus jelaskan ulang lagi lewat verbal gitu kan. Jadi kayak itu mungkin beda-beda tipisnya di situ gitu. Sama kalau misalnya itu kan dari segi pendidikannya ya. Tapi kalau dari segi pemainnya sendiri sih, kalau menurut kami gitu, kenapa kami bisa ikut lomba internasional sebenarnya kan tidak semudah itu. Dan di awal pendaftaran juga pasti ada beberapa persyaratan gitu, salah satunya fee. Nah, kalau dalam kondisi ini gitu, kenapa kita berani ikut yang internasional dan bisa kita ngembangin bakat kita, karena UMN sendiri juga mendukung gitu dari awal kita daftar segala macam gitu sampai akhirnya kita menang segala macam. Itu sih supportnya dari UMN. Didukung lah ya sama disupport UMN, full sama UMN. Nah terus gimana tuh? Kan kalian sudah semester akhir nih, pasti kan udah ngalamin banyak mata kuliah, dosen-dosen, teman-teman yang beragam semua kan. Nah itu rasanya kuliah di arsitektur UMN dari segi mungkin dosen-dosennya gimana? Apakah mereka kooperatif atau mungkin bisa berdiskusi bersama teman-teman yang mungkin, terus fasilitasnya tuh gimana gitu loh. Kan memang UMN kampus unik ya, gedungnya gedung telur gitu. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan juga tuh, apakah di dalamnya juga mendukung mahasiswa atau gimana tuh? Boleh Kak diceritain mungkin? Mungkin kalau dari aku yang paling berkesan mungkin kurikulum ya. Karena mungkin yang paling spesial mungkin dari UMN itu kita ada pembelajaran tentang software BIM kan. BIM ini kayak semacam istilahnya sistem baru sekarang di dunia arsitektur yang dia istilahnya memudahkan para pekerja di bidang konstruksi ini gitu. Misalkan kayak arsitek, kontraktor, yang ahli elektrikal gitu-gitu bisa kerja dalam satu software yang sama gitu. Jadi istilahnya menghemat memudahkan komunikasi antar disiplin gitu kan. Nah, di luar negeri sebenarnya ini kan BIM udah maju banget ya. Banyak arsitek-arsitek yang sudah pakai gitu software-softwarenya. Kayak ada Revit, ArchiCAD gitu. Nah, kebetulan di Indonesia juga sekarang udah mulai transisi nih, beberapa biro-biro besar udah mulai pindah juga ke BIM gitu. Nah, jadi kayak menurutku pribadi sebenarnya untuk mahasiswa jelas itu penting dong gitu kan, untuk menguasai aplikasi ini gitu. Karena ini gunanya untuk bersaing di masa depan gitu. Kebetulan di UMN ini kan kayak, mungkin karena UMN sendiri visi misinya kan dia mau mengembangkan lewat teknologi dan multimedia ya. Jadi kayak kita kebetulan kan dapat mata kuliah
yang ngajarin software-software tersebut gitu. Jadi istilahnya udah sepaket dengan sekali bayar dapat semua gitu kan. Sementara kalau yang saya dengar dari beberapa teman saya yang di luar kampus, gitu, di luar UMN, mereka pada cerita kalau mereka harus belajar itu di luar jam kuliah kayak kursus. Jadi ada extra cost yang mereka harus keluarkan gitu. Bahkan ini mungkin cerita lucu ya. Saya punya teman yang kuliah arsitek juga tapi di Hong Kong gitu. Waktu dia balik ke sini, dia ngomong gitu. Dan pas dia tahu ternyata di UMN itu kita diajarkan jadi bagian dari mata kuliah, dia kaget gitu. Karena dia sendiri di Hong Kong pun harus belajar, harus bayar gitu. Kayak kursus sama orang lagi gitu. Ya kaget ketika kita di sini bisa, apa ya, maksudnya udah dalam pelajaran kita gitu. Mungkin juga yang kedua paling tinggal itu, tentang gedungnya sendiri kali ya. Gedung Ciamadya kan kita dapat award juga untuk green building. Ya, kalau kita mau belajar soal green architecture, green building itu kadang-kadang di kelas dosen itu bisa langsung ngajak keluar gitu, nunjukin langsung ini loh gitu, contoh aplikasinya gitu. Mungkin kakak-kakak juga tahu ya, mungkin kayak kan sering dapat kunjungan ya dari kampus-kampus lain gitu kan. Mereka mau belajar green architecture juga. Jadi kayak mungkin di paket hemat gitu ya, mungkin istilahnya. Di satu tempat yang sama dapat belajar semua itu gitu. Gitu sih pakai paling combo, mantap. Dan jadi living laboratory ya buat kalian arsitektur, bisa langsung belajar langsung di kampus, nggak perlu jauh-jauh ke Singapura atau mungkin ke negara lain atau ke kota lain, tapi udah langsung di kampus sendiri, itu udah jadi living laboratory kalian. Keren. Kalau Fani gimana nih Fani, kesannya kuliah di arsitektur UMN? Tadi Kenny udah menjelaskan lengkap banget di soal kurikulum. Yang lain kali ya? Iya, boleh. Dosennya, teman-temannya, fasilitasnya boleh. Dosennya, kalau aku kesan pesan aja sih, menurut aku di UMN tuh seru banget dosennya, karena dia tuh nggak cuma mengajarkan teori, tapi juga praktek. Kayak mungkin Kenny udah bilang tadi, kita kayak sering diajak, kayak misalnya contohnya ada satu mata kuliah yang aku ingat banget, itu kayak belajar tentang struktur bangunan sebenarnya, tapi kayak kita juga belajar banyak tentang, apa ya, sebutannya utilitas, mungkin kalau di bahasa sehari-hari, apa ya, sistem bangunan, kayak misalnya airnya, listriknya, dan itu jadi kita langsung lihat dari kayak gedung UMN-nya, kayak gimana gitu. Terus, pokoknya dosen-dosennya juga selalu kayak ngajak mahasiswanya tuh, ayo ikut kegiatan di luar, atau apa, itu selalu di-encourage pastinya. Terus, kita selalu dikasih fasilitas sih pastinya, maksudnya kalau kalian emang perlu untuk berdiskusi sama mereka di luar jam perkuliahan tentang apapun itu, kayak tentang kompetisi bisa, tentang kayak pun mau curhat gitu, atau misalnya ada permasalahan sama perkuliahan atau apa, itu juga bisa banget gitu. Jadi dosen-dosennya sih seru-seru banget sih di sini. Pacar boleh nggak tuh? Boleh. Kan tadi boleh, katanya dosennya boleh curhat apa aja boleh. Mantap ya dosen-dosen arsitektur Pan. Geo gimana Geo? Kalau Geo gimana Geo? Ini kayaknya dari segi kurikulum sama dosen udah disebut semua. Oke. Nah, fasilitas. Kalau saya sih dari pengalaman ya, ikut beberapa mata kuliah itu ya tadi dosennya kompeten, terus habis gitu dosen itu nggak yang literatur banget. Dia karena ada beberapa dosen yang dia juga arsitek praktisi gitu, maksudnya dia juga membuat bangunan atau punya biro sendiri, jadi apa yang diajarkan itu sesuai sama kondisi di lapangan gitu. Kita juga pernah ini sih praktek, jadi kita lagi belajar struktur gitu kan, mengenai struktur bangunan, cuma kita belajarnya itu pakai LIDI, jadi kita buat strukturnya, terus LIDI-nya itu buat kayak sistem strukturnya gitu, terus nanti dari kelas A, jadi kan angkatan kita ada 2 kelas gitu, jadi ada kelas A, kelas B, mereka buat strukturnya gitu, yang macam-macam, jadi buat struktur jembatan, terus kita uji tes pakai batu bata beneran gitu, jadi nggak belajar soal apa ya, literatur banget gitu, kita juga di praktek kalau pakai struktur kayak gitu gimana, segala macam gitu. Terus ada juga ini sama ini fasilitas UMN tuh cukup lengkap, karena saya sendiri sebagai mahasiswa arsitektur yang tidak punya laptop gitu ya, punyanya komputer. Saya juga kadang kalau misalnya lagi UAS atau UTS gitu mau minjem lab komputer untuk ngerender atau pakai aplikasinya, itu juga diperbolehkan, maksudnya sefleksibel itu. Terus habis gitu di UMN juga dilengkapi sama ini sih, 3D printing, laser cutting, segala macam. Jadi
kalau misalnya kita lagi deadline tugas atau segala macam, terus di luar lagi penuh, kita bisa gitu di UMN, dan harganya cukup terjangkau dibanding yang lainnya. Itu sih maksudnya banyak fasilitas yang mempermudahkan kita gitu. Mahasiswa ya. Ngomong-ngomong soal tadi kejar deadline segala macam, dengar-dengar di UMN studionya 24 jam ya, kayak salah satu fast food di Indonesia, kayak fast food gitu ya. 24/7 gitu ya. Bener nggak tuh? Studio. Ini aku ngomongin juga nih tadi tentang studio ya. Studio tuh kayak apa ya, bener-bener menurut aku UMN tuh sangat considerate gitu, kayak ngasih kita studio 24 jam 24/7, karena kayak banyak ketemu kayak mahasiswa arsitek lain yang mungkin sekolah di universitas swasta lain, yang ketemu misalnya di magang atau dimanapun itu, kayak mereka semuanya kayak ngerasa enak banget punya studio bisa dipakai 24 jam, karena biasanya mereka tuh biasanya gantian kalau lagi ada kelasnya aja baru mereka kayak bisa pakai, itu pun malam-malam juga nggak bisa dipakai, padahal kayak kita tahu tugas kita tuh biasanya kayak dikerjainnya tuh sampai malam, sampai paginya. jadi kayak kan suka datang tuh malam-malam gitu ya. Jadi menurut kita sih studio itu sangat bermanfaat ya, dan enak karena kayak misalnya kita banyak banget tugas kelompok. Nah, jadi daripada kayak kita harus nyari tempat lagi di luar, kayak menyusahkan, kayak misalnya di rumah teman kan pasti menyusahkan, merepotkan orang tua ya, karena mungkin kayak sampai malam, mereka juga nggak tenang. Iya. Nah, jadi kita kerjanya kan nggak ada tenang-tenang ya kan, kita kayak kayak kita kerjanya gitu. Jadi enak banget kalau ada studio. Kalian pernah sering ngerasain dong kemarin waktu pas offline studio 24 jam ya? Sering nginep dong berarti di UMN? Sering. Wih. Itu bagian dari pengalaman ya, kuliah arsitek. Iya, studio 24 jam tuh keren, mantap. Karena kayak lagi makan di kantin, tiba-tiba, oh iya ada inspirasi, langsung lari ke studio gitu kan. Atau mungkin ya habis dari kamar mandi gitu kan. Iya, oh iya ada inspirasi buat tugas langsung ya. Kelar kuliah kan misalnya, oh iya ada inspirasi langsung gitu kan. Studio gitu. Terus kasiswa, dengar-dengar nih kalau di arsitektur UMN itu ada kuliah tamu ya. Bener nggak nih? Boleh dijelasin nggak nih? Siapa yang mau jelasin? Banyak ya kuliah tamu. Iya, kalau nggak salah beberapa satu semester satu kali kuliah tamu ya kalau nggak salah ya. Ada yang mau jelasin nggak nih? Banyak ya. Saking banyaknya di ini. Bisa sebenarnya lebih dari sekali ya, beberapa kali ya gitu. Oke. Jadi kayak sebenarnya mungkin kalau kuliah tamu ini kan sebenarnya apa ya? Kebetulan karena kaprodi kita mungkin ya sama sekretaris prodinya kan ini nggak tahu ya, mungkin bisa bias juga gitu. Cuman karena mereka mungkin sama-sama dari UI gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang mereka punya relasi yang cukup luas gitu mungkin ya istilahnya gitu. Jadi kadang-kadang bisa yang ditarik kayak pembicaranya juga istilahnya orang-orang yang cukup apa ya, kayak well known gitu di dunia arsitektur gitu kan. Jadi kayak sebenarnya ngasih insight lebih banyak juga buat kita gitu. Jadi kayak apa ya, wawasannya nggak cuma dari apa yang ada di kampus gitu, nggak apa yang dari cuma diajarkan dosen, tapi kita juga bisa lihat macam-macam kan gitu. Terutama kalau praktisi juga gitu, kayak kita bisa belajar gimana sih kerjanya di lapangan gitu. Jadi kayak itu penting sih sebenarnya kuliah tamu. Oke, membantu juga ya kuliah tamu menambah insight dari para praktisi-praktisi. Yes, jadi nggak cuma dari dosen aja, tapi juga dari luar juga langsung. Nah, oke. Terakhir nih, mungkin boleh nggak nih Geo, Fanny, dan Kenny kasih pesan nih buat sahabat UMN yang kelas 12 mungkin mau masuk arsitektur, terus dan ajakannya untuk masuk arsitektur UMN. Seperti kalian nih, mengikuti jejak kalian. Oke, mungkin mulai dari Geo dulu mungkin. Waduh. Tadi Geo terus ya. Ngurut. Apa ya? Bagi kalian yang bingung, bagi kalian sudah menentukan gitu mau kuliah di bidang apa yang lebih ke arah seni gitu, yang seninya ditonjolin, khususnya arsitektur, UMN tuh bisa jadi pilihan yang nomor 1 menurut saya. Karena
dari segi fasilitas, dari segi dosen, dari segi lingkungan itu semua mendorong kita itu jadi apa ya, berpikirnya itu luas banget gitu loh. Soalnya apa ya, kalau dilihat ya kayak yang tadi Fanny bilang, di saat kita lagi berdiskusi sama mahasiswa di luar kampus kita segala macam, pas lagi di kantor kerja praktik segala macam, itu cerita-cerita dari mereka itu kebanyakan membuat kita jadi lebih bersyukur kenapa kita milih UMN di pertama gitu. Itu sih secara singkat ya. Mantap. Kuliah UMN aja kalau kata. Oke, kalau Fanny nih. Mirip ya sama Geo, karena kita kebetulan magang di tempat yang sama. Jadi mungkin kita tahu-taunya mungkin mirip ya, kayak kan ada yang misalnya sudah kerja di sana, kayak cerita dulu di studio kita kayak gini, dulu di studio kita kayak gitu. Jadi kayak maksudnya di studio di kampus ya. Jadi kita jauh lebih bersyukur gitu. Dan kan ini misalnya kalau misalnya anak SMA kelas 12 terus emang udah yakin nih memilih arsitek, maksudnya maunya arsitektur gitu. Saya sangat merekomendasikan sih, karena ya lebih menurut saya ya ini sabar ya, itu sangat sabar. Karena kalau menurut saya sangat baik, kayak mungkin dibandingkan dengan universitas swasta lain ataupun universitas negeri juga, menurut saya sangat bisa bersaing lah kalaupun kalian di sini gitu. Jadi jangan minder atau apa kalau nggak mau swasta maunya negeri gitu. Menurut saya ilmu yang didapatkan itu sama banyaknya gitu. Oke, mantap. Untung di UMN. Kuliah UMN aja. Ini gimana Kenny? Oke, kalau Kenny nih. Kalau pesan atau ajakan ya, mungkin salah satu yang paling sering anak kelas 12 terima itu ajakannya kayak gini ya. Mungkin yang kayak nggak harus pintar gambar kalau mau masuk arsitektur. Itu kan sering banget ya. Iya. Sebenarnya itu ada benernya sih maksudnya. Setelah kuliah itu ada yang ngerasa bener juga gitu. Sebenarnya yang ngebedain apa ya, arsitek satu dengan yang lainnya itu adalah ide mereka kan, cara mereka, gagasan mereka nyelesain masalah klien gitu. Terus gambar itu adalah penunjangnya gitu, tapi juga kebutuhan. Jadi dia penunjang tapi kebutuhan. Misalkan gambar itu bisa dipakai buat komunikasikan idenya gitu kan, lewat diagram, ilustrasi mungkin. Jadi nggak harus bagus sebenarnya, cuman harus komunikatif gitu. Harus bisa dipahami orang ketika dia ngeliat. Terus mungkin pesan yang di luar lagi, coba hilangkan pemahaman kalau arsitektur itu sekedar ngebangun, ngedesain terus dibangun gitu kan. Soalnya sering banget ya, kalau mungkin ini juga banyak yang teman-teman sini juga ngerasa gitu. Misalnya lagi kumpul keluarga gitu, terus ditanya kan, ada tanteng datang kayak, kuliah apa gitu. Kita jawab arsitektur, jawabannya langsung, bagus, pembangunan lagi kencang-kencangnya nih gitu. Padahal arsitektur itu nggak cuma itu gitu. Makanya kayak misalnya hubungan manusia sama ruangnya gitu kan. Nah, tapi memang definisinya sendiri itu luas banget gitu pokoknya arsitektur itu kan. Sama mungkin untuk yang kelas 12 lagi, ini sebelum masuk kuliah berarti ya, kalau memang mau masuk arsitektur, coba perluas wawasan sama sumber pembelajarannya gitu, nggak cuma dari ruang kelas gitu. Referensinya dibanyakin, lintas disiplin pun juga nggak masalah gitu. Misalnya belajar public speaking, desain grafis gitu-gitu. Karena percayalah itu ntar bakal kepakai gitu. Di satu titik, misalnya public speaking, kita pasti ntar bakal presentasi ide kita gitu kan. Terus misalkan, soalnya pas saya magang juga nih, setelah magang tuh banyak pencerahan yang memang nggak habis magang ya. Banyak ketemu anak-anak dari kampus lain yang istilahnya setingkat sama kita, tapi mereka juga kencang-kencangnya ngembangin ilmu mereka gitu kan. Jadi kayak kita harus bisa bersaing juga gitu. Selain itu, menurutku pribadi, kenapa harus perbanyak referensi dan sumbernya gitu. Soalnya gini, misalkan kalian udah masuk arsitektur di UMN atau di kampus mana aja, ketika kalian dia kasih dosen, misalkan dikasih buku gitu kan, disuruh baca buku A gitu, semuanya baca buku A, berarti kan nggak ada yang beda kan, apa yang membedakan satu sama lain gitu. Tapi misalkan ada yang baca buku B, ada yang baca buku C juga, akhirnya kalau diskusi jadinya makin kaya gitu pembicaraannya. Mungkin nggak cuma di arsitektur ya, ini bisa kemana aja gitu sebenarnya, semua jurusan gitu. Paling itu sih. Oke, wah kalau aku kelas 12 aku mau masuk arsitektur. Sayang aku bukan anak kelas 12 ya. Setelah mendengar penjelasan dari Geo, Fanny, dan Kenny, kalau aku anak kelas 12 aku mau masuk arsitektur UMN. Ini beneran nih? Iya, dan
Dan mungkin juga untuk tambahan informasi juga untuk sahabat teman semua, kalau arsitektur UMN adalah fokusnya ke green arsitektur ya. Iya, betul banget. Sempat dimention juga sama Kak Geo gitu kan. Kalau kita kan memang fokusnya ke green arsitektur. Jadi buat kalian nih mungkin yang melihat kan kalau sekarang bangunan-bangunan udah mulai betul. Bikin gedung-gedung yang unik-uniknya kayak UMN contohnya gitu kan. Nah, itu semua dipelajarin di arsitektur UMN. Makanya kuliah UMN aja. Yes, betul. Kuliah arsitektur UMN dan masuknya ya ke UMN aja. Apalah, ini yang bikin slogannya tuh udah tadi udah begini gitu ya kita ngomong. Coba Geo boleh. Oke, Kak Geo, Kak Fani, Geo, Fani, Kenny, thank you so much. Sharing-sharingnya ke teman semua. Stay safe, stay healthy. Semangat untuk tugas akhirnya. Yes, bye-bye. Bye-bye. Nah, keren kan jadi mahasiswa arsitektur Universitas Multimedia Nusantara? Jadi tunggu apa lagi? Ayo join jadi mahasiswa arsitektur UMN dengan daftar di pmb.umn.ac.id. Nah, jangan lupa juga untuk terus pantengin sosial medianya kita untuk cari informasi lebih lanjut tentang UMN di Instagramnya UMN di @universitasmultimedia-nusantara dan di @pmb.umn. Terus ada Facebook dan YouTube-nya di Universitas Multimedia Nusantara dan di TikTok di @join.umn. Ya. Nah, jangan lupa juga buat kamu yang pengen tahu lebih dalam tentang kurikulum ataupun prodi yang ada di UMN, bisa buka nih di website UMN di www.umn.ac.id. Nah, kita tunggu di UMN. Sampai ketemu. Dadah. Bye-bye.